Daripada dikasih nasihat, jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Karena belum tentu orang tersebut akan menerima tausiah dan belum tentu dia akan menerima masukan ketika diberitahu supaya dia jangan berdusta. Yang kedua, indahnya Rasulullah SAW itu ketika mendapati Khawat bin Zubair itu berdusta, sebenarnya Rasulullah SAW itu tahu bahwasanya Rasulullah itu mendapati Abu Abdillah atau Khawat bin Zubair ini, dia sedang tebar pesona. Tapi Rasulullah tidak mengingat dan menegurnya langsung di depan perempuan-perempuan itu. Artinya Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi memiliki sebuah kepribadian yang sangat indah. Nabi tidak pernah menegur orang di depan orang banyak untuk menjatuhkan kehormatan dia. Nabi tahu nggak kalau Khawat bin Zubair ini sedang tebar pesona di depan perempuan-perempuan? Nabi tahu. Tapi Nabi tidak langsung menegurnya, tetapi Nabi cuma mengatakan, apa yang kamu lakukan, wahai Khawat bin Zubair? Apa yang kamu lakukan, wahai Khawat bin Zubair? Dan Nabi tidak langsung mengatakan, ngapain sih kamu tebar pesona di depan perempuan itu ngapain? Tidak, Rasulullah tidak menyebutkan kesalahan Khawat bin Zubair di depan perempuan-perempuan itu. Ya. Yang ketiga, yang kita dapatkan adalah di antara perkara yang kita jumpai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Bahwasanya Nabi itu mengetahui Khawat bin Zubair itu berbohong, maka Nabi caranya ketika Nabi itu mengingatkan Khawat bin Zubair itu indah. Nabi itu bertanya dengan pertanyaan yang sama terus. Gimana kabar ontamu? Gimana kabar ontamu? Jadi kalau kita mendapati ada orang itu berdusta, tanya saja terus. Misalkan kita mendapati orang santriwati misalkan. Misalkan kita mendapati ada santriwati, dia belum membayar hutang sama kita, tapi ternyata dia membeli barang yang lumayan mahal gitu. Tapi dia bisa membeli, maka kita boleh nanya, wah habis beli ini ya, berapa harganya? Nanti nanya lagi, wah habis membeli handphone ya, berapa harganya? Karena Rasulullah SAW itu menggunakan kebohongannya Khawat bin Zubair ini sebagai teguran kepada Khawat bin Zubair dengan Nabi bertanya terus kepadanya. Gimana ontamu? Sudah ketemu belum? Belum ya Rasulullah. Gimana ontamu? Sudah ketemu belum? Dan itu ditanyakan Rasulullah terus. Padahal Rasulullah tahu bahwasanya Khawat bin Zubair sedang berbohong. Sehingga terapi bagi orang ketika dia berdusta kepada kita dan kita tahu kedustaannya, kita boleh untuk menegurnya dengan cara mengulang-ulang apa yang dia dustakan itu. Dia kemarin lagi nggak punya uang tapi beli handphone ya, handphonenya berapa harganya gitu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kalau pengen menegur orang yang berbohong itu, kata Rasulullah, maka sesungguhnya tunggulah waktu yang tepat. Setidaknya ketika waktu berduaan saja dengan dia. Ingatkan bahwasanya dia berdusta. Ingatkan bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang tercela dan menganggap kita ini bisa dibohongin. Katakan sama dia, kita nggak bisa dibohongin. Jangan berdusta. Ingatkan dengan cara yang baik. Dan Rasulullah itu memilih waktu sampai berhari-hari. Jadi Nabi itu nunggu waktu berhari-hari gitu. Sampai akhirnya Nabi punya momen waktu berdua dengan Khawat bin Zubair. Akhirnya barulah Nabi mengatakan kepada Khawat bin Zubair bahwasanya sebenarnya dia berdusta dan Nabi menegurnya. Yang terakhir, yang paling indah adalah Nabi tidak menyebutkan lagi kesalahan Khawat bin Zubair, tapi Nabi langsung menggantinya dengan doa. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Padahal dia berdusta kepada Nabi SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu metode terbaik di dalam menyikapi seorang pendusta itu apa? Didoakan. Supaya dosa yang telah dia lakukan ketika dia berbohong, dia tidak ulang kembali untuk perjalanan berikutnya ketika dia berdusta. Jadi peristiwa tentang bagaimana Khawat bin Zubair dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ini memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah pun memiliki terapi di dalam mengobati orang yang berdusta. Ya. Artinya bahwasanya kedustaan itu bisa jadi menimpa kepada mungkin sebagian dari kita pernah berdusta. Ya. Mungkin pasti kita pernah berdusta. Saya pasti pernah berdusta. Mungkin Ustaz Deden juga pernah berdusta. Mungkin santriwati pasti pernah berdusta gitu.
terapi yang terbaik ketika kita berdusta itu adalah bagaimana ketika kita memahami kembali tentang masalah kedustaan ini. Dan bagaimana Rasulullah pun ketika mendapati Khuwailid bin Jubair itu berdusta, Nabi itu memberikan terapi yang sangat indah. Nabi mengulang-ulang, Nabi tidak menjatuhkan kehormatan Khuwailid bin Jubair, Nabi memilih waktu yang terbaik, Nabi Nabi mendoakan kepada Khuwailid bin Jubair, dan Nabi sabar sampai dia mendapatkan kesempatan yang tepat untuk memperingatkan Khuwailid bin Jubair tentang kesalahannya. Dan yang paling indah adalah Nabi tidak lagi pernah menyebutkan Khuwailid bin Jubair sebagai pendusta. Kisah ini justru disampaikan oleh Zaid bin Aslam yang diceritakan oleh Khuwailid bin Jubair. Jadi kisah ini bukan datang dari Nabi, karena Nabi setelah tahu Khuwailid bin Jubair itu berdusta, Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit dustanya Khuwailid bin Jubair untuk menunjukkan orang yang paling lapang hatinya dan orang yang paling luas jiwanya, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita pahami tentang masalah dusta. Insya Allah yang ini penjelasan, masih ada satu penjelasan lagi tentang masalah dusta menyebabkan jatuhnya sebuah kejahatan. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa mampu menjaga diri kita dengan kejujuran di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi dalam setiap perjalanan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Makanya sampai kita mendapati bagaimana Allah ketika menurunkan malaikat Raqib dan Atid, sebenarnya malaikat Raqib dan Atid itu mengawasi semua yang dilakukan manusia dari tangannya, kakinya, rambutnya, kepalanya. Dari kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib, dari keburukan akan dicatat oleh malaikat Atid. Tapi yang unik di dalam surat Qaf, Allah menyampaikan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kecuali ucapan itu disaksikan oleh malaikat Raqib Atid. Mari kita soroti ayat ini. Yang dilakukan manusia bukan hanya ngomong, tapi yang dilakukan manusia itu berjalan, memegang, berpikir, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tugasnya malaikat Raqib dan Atid itu bukan hanya memperhatikan omongan orang, tapi memperhatikan semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Tapi kenapa di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya malaikat itu ditugaskan untuk mencatat setiap lafaz yang diucapkan oleh manusia, walaupun tugasnya malaikat Raqib dan Atid itu bukan hanya mencatat perkataan yang diucapkan manusia. Maka sesungguhnya ketika disebutkan bahwasanya tugasnya malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulutnya manusia, walaupun tugas mereka bukan hanya itu, untuk menjelaskan bahwasanya ternyata urusan lidah dan apa yang diproduksi oleh lisan itu sangatlah mempengaruhi kebaikan dan akhirat. Makanya Allah menyebutkannya bahwasanya malaikat Raqib dan Atid mencatat setiap apapun yang keluar dari lidahnya manusia, untuk mewakili dari semua perbuatan manusia itu dimulai dari ucapan lisannya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau menyebut sesuatu, maka itulah yang paling penting. Saya sebutkan sebuah contoh yang gampang. Kalau kita disebutkan nama Portugal, maka yang pertama kali yang kita pikirkan sebagai laki-laki biasanya adalah Ronaldo. Ya, padahal warga Portugal dan warga bangsa Portugal itu jumlahnya jutaan. Tapi kenapa yang kita ingat itu adalah Ronaldo? Ya karena yang paling berkesan dan paling memberikan memori tentang Portugal itu adalah Ronaldo. Itu menenggelamkan bahwasanya Portugal pernah menjajah negeri kita. Ini menjelaskan kepada kita kenapa yang dilakukan manusia itu banyak, tapi kenapa yang disebutkan oleh Allah bahwasanya yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang diawasi adalah omongannya, walaupun malaikat Raqib dan Atid bukan hanya mengawasi omongan manusia, untuk menjelaskan bahwasanya urusan omongan dan urusan lisan itu urusan besar, sampai Allah menyebutkan untuk mewakili setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan betul. Seorang hafidz Quran, kalau dia tidak memperhatikan lisannya, maka pasti semua apa yang dia usahakan dan ikhtiarkan ketika dia menghafalkan Quran bisa rusak gara-gara lisannya yang rusak. Coba saja, ada seorang hafidzoh, mungkin hafalannya luar biasa, murojaahnya bagus, tapi kalau setiap ngomong, maka omongannya itu di dalamnya ada dusta, omongannya tidak benar,
omongannya menyakiti, omongannya lebih cenderung provokatif dan cenderung untuk menuduh orang, maka hafalan Qurannya itu menjadi hilang. Orang lalu tidak respect kepadanya walaupun hafalannya 30 juz hanya karena ketika dia tidak menjaga lisannya. Tapi bisa jadi sebaliknya, seorang wanita yang buruk itu tampak manis ketika dia bisa mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Itulah bagaimana lisan itu sangat mempengaruhi kepribadian dan sangat mempengaruhi penilaian manusia kepada seseorang, dilihat dan diukur bagaimana ucapan lisannya. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya urusan lisan dan urusan lidah adalah urusan yang besar dan tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Seorang mu'alim, sebagus apapun seorang mu'alim, tapi kalau dia tidak mampu menguasai lidahnya, maka mu'alim itu akan menjadi mu'alim yang tidak memiliki respek, yang tidak mendapatkan respek dari murid-muridnya. Tapi kadang-kadang ada mu'alim, mungkin tidak terlalu pintar, tapi karena dia lembut di dalam ucapannya, ucapannya selalu benar, tidak ada dusta di dalam ucapannya, maka walaupun mu'alim ini tidak terlalu pintar, tapi mereka memiliki kekuatan lisan yang baik dan setiap waktu mampu memproduksi setiap kalimat-kalimat di lisannya dengan kalimat yang baik. Kekurangannya dia dengan latar belakang mungkin pendidikannya yang tidak terlalu tinggi akan terbantu ketika dia mampu memiliki lisan yang baik. Nah, inilah yang dinamakan dengan urusan penting dalam kehidupan seorang muslim. Kehidupan penting seorang muslim itu terletak bagaimana dia mengatur urusan lisannya. Dan apa yang diproduksi oleh lisan mempengaruhi kepribadian dan mempengaruhi kepercayaan dan penilaian manusia kepada dirinya. Kita kemarin sudah menjelaskan bahwasanya ada 4 tingkatan perkataan terbaik. Ada 4 tingkatan. 4 tingkatan perkataan terbaik itu apa? Yang pertama, ketika ucapan itu ucapan yang benar. Qaulan sadida. Bahwasanya perkataan itu adalah perkataan yang benar, berkata sesuai dengan kitabullah dan sunnah, dan tidak sama sekali menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang miring dan mampu menjelaskan setiap kalimat-kalimat yang benar walaupun di hadapan penguasa yang zalim. Ini merupakan puncak perkataan yang terbaik. Yang kedua yaitu adalah perkataan yang mengajak manusia kepada sebuah kebaikan. Mengajak manusia kepada sebuah kebaikan. Sehingga dengan apa yang dia ucapkan bisa melembutkan hati orang yang kasar, bisa mengingatkan kesalahan orang, bisa meluruskan bengkoknya hatinya orang ketika dia selalu mengajak setiap manusia menuju kepada sebuah kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk memproduksi kalimat-kalimat yang baik dan benar. Karena kita tidak pernah tahu di antara yang kita ucapkan manakah yang bisa melembutkan hatinya orang. Oleh karenanya, selalu ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Kita ini kadang-kadang ketika membuat video, kita merasa bahwasanya video saya tidak didengarkan orang. Padahal bisa jadi video itu kita menganggapnya biasa, tapi bisa jadi bagi sebagian orang yang melihatnya tanpa kita sadari dan mendengarnya, bisa menjadikan dia berubah luar biasa. Saya sering sekali membuktikan sendiri. Saya terkadang mendapati ada 1-2 video yang saya merasa pada materi di tempat itu dan pada materi di kajian itu biasa. Tapi ternyata bagi sebagian orang yang mendengarnya, mereka merasakan manfaatnya yang luar biasa. Walaupun saya merasa materi itu adalah materi yang biasa, mungkin saya sedang kelelahan dan keletihan. Tapi ternyata sering sekali saya mendapatkan feedback dari komentar orang, Ustadz, Masya Allah, materinya pada tema ini sangat menyentuh hati saya. Padahal saya merasa biasa. Itulah yang menjadikan kita mendapatkan sebuah input. Terus sampaikanlah yang baik untuk mengajak manusia kepada kebaikan, karena kita tidak pernah tahu pada setiap kalimat yang kita ucapkan manakah yang bisa mengetuk pintu hati manusia untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga yaitu adalah ucapan yang baik itu adalah ucapan yang tentunya memilih diksi dan kalimat-kalimat yang lembut, yang kiranya tidak menyakitin orang. Dan kiranya kita tidak menuntut orang supaya tidak sensitif, tapi kita yang sensitif sebelum kita mengucapkan setiap kalimat yang akan didengarkan orang lain. Karena sesungguhnya setan itu bisa menjadi penumpang gelap di setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kalau kalimat yang baik saja ternyata bisa ditunggangi oleh setan, apalagi kalimat-kalimat yang buruk. Sehingga sangat rawan sekali untuk bisa menyebabkan permusuhan, pertikaian yang panjang ketika kita tidak memperhatikan setiap diksi, ketika kita mengelontarkan setiap kalimat
yang keluar dari lisan kita. Yang keempat, yaitu adalah ucapan yang di dalamnya tidak ada dusta. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah 4 tingkatan di dalam ucapan kebaikan kita. Sekarang mari kita mempelajari. Kita pada kesempatan hari ini ada 2 bab yang akan kita pelajari. 2 bab itu apa? Yang pertama, bab yang kita akan pelajari itu adalah tentang tercelanya dusta. Yang kedua, bagaimana metode Nabi ketika beliau mengobati orang yang berdusta. Ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan malam ini. Sekarang kita bahas bab yang pertama pada malam ini, agenda kita. Mengapa Rasulullah itu menyampaikan sebuah kaidah penting di dalam perjalanan hidup kita, yaitu adalah bagaimana kita betul-betul menjaga diri kita, melindungi diri kita dari perbuatan dusta. Walaupun saya mendapati ada satu peneliti dari Amerika Serikat. Satu peneliti ini, saya lupa namanya, saya cek deh. Bulan depan saya sampaikan. Peneliti ini mengatakan bahwasanya setiap manusia itu ketika berdusta, pertama kali yang akan denial atau resisten terhadap ucapannya itu hatinya. Itu hatinya tuh nanti langsung menolak. Ini ucapan ini nggak benar, nggak sesuai dengan fakta. Karena dusta itu merupakan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang benar terjadi. Jadi ternyata tubuh manusia itu, kalau ada seseorang mengucapkan kalimat dusta, maka hatinya itu langsung menolak. Lalu tolakan hati ini nanti berimpak kepada anggota tubuhnya yang lainnya. Manusia kalau dia sering berdusta, maka tubuhnya itu akan memberikan warning, terutama hatinya. Hatinya memberikan warning, ini tidak benar. Maka hatinya itu nanti memberikan warning, memberikan alarm kepada tubuhnya, dan terkadang bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik yang akan dirasakan oleh tubuhnya. Kalau dia terus-terusan dia berdusta, itu membawa impact dan akan membawa efek keburukan yang akan menurunkan standar kualitas kesehatan dirinya. Ini peneliti dari Amerika. Jadi dia mengatakan kalau orang itu berdusta, dia mengatakan ini bukan gelas, ini adalah piring. Maka seketuk kejahatan. Orang itu kalau sampai dibohongin, kecewanya itu luar biasa. Orang itu kalau dibohongin, kecewanya luar biasa. Makanya akhirnya bukan hanya mengarahkan kepada kejahatan, sampai akhirnya dia berkhianat kepada orang. Yang keempat, tercelanya sebuah dusta itu apa? Menyebabkan dirinya memiliki salah satu sifat kemunafikan. Karena orang munafik itu ditunjukkan di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka itu selalu ketika berkata mereka berdusta. Jahat dan kemunafikan itu sebuah posisi tercela pada kehidupan seorang mukmin. Dia berbuat jahat dengan kedustaan, dan dia pun bisa terjatuh kepada sifat kemunafikan ketika dia berdusta. Makanya dusta itu betul-betul jahat. Sehingga akhirnya tidaklah orang itu berdusta sekali, kecuali dia membawa dusta berikutnya. Dusta sekali membawa dusta berikutnya, dan tidak akan pernah berhenti kedustaan-kedustaan itu. Dan yang kelima, tercelanya dusta itu apa? Menghilangkan keberkahan di dalam hidupnya ketika dusta itu sudah dia jalankan di dalam aktivitas dan kegiatannya. Makanya Rasulullah mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kata Rasulullah, orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu hak membatalkan atau melanjutkan transaksi selama mereka belum pisah. Jadi kalau kita jual beli, maka pembelinya membatalkan boleh selama masih dalam satu majelis. Kata Rasulullah, kalau keduanya mereka saling jujur, maka sesungguhnya mereka mendapatkan keberkahan dari transaksi mereka. Tapi kalau sampai mereka berdusta, maka sesungguhnya muhiqat barakatu bai'ihima, Allah akan menghapuskan barokah dari transaksi perdagangan mereka. Muhiqat barakatu, yaitu dikatakan oleh Rasulullah muhiqat barakatu bai'ihima, yaitu adalah dihilangkan keberkahan. Berarti
hilangnya kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah ketika mereka berdusta. Barokahnya hilang. Barokahnya hilang sekali. Sehingga pendidikan terbaik seorang bapak kepada anaknya yaitu adalah ketika melatih anaknya supaya anaknya itu selalu jujur di dalam bertutur kata. Dan dia tidak berdusta di dalam setiap ucapan dan setiap yang dia sampaikan. Dusta itu menghilangkan keberkahan. Jadi 5 perkara inilah yang menjadikan akhirnya seorang mukmin itu paham. Dusta itu menyebabkan kualitas kesehatan kita jadi terganggu karena hati akan mengirimkan getaran yang akan membawa efek keburukan untuk seluruh badan kita ketika hati selalu menolak setiap lidah dan lisan yang selalu berdusta. Selain itu pula ada 5. Dusta itu membawa laknat, dusta itu menyebabkan hilangnya hidayah, dusta itu menyebabkan terjadinya banyak kejahatan, menyebabkan orang memiliki sifat kemunafikan, dan yang kelima, yang paling mengerikan adalah bahwasanya dusta itu menghilangkan keberkahan di dalam kehidupan seorang mukmin ketika mereka berdusta. Sekuat apapun orang di dalam kebaikan, kalau sudah dusta, itu ibaratnya adalah satu toren atau satu ember yang bocor. Kebaikan apapun yang dia miliki akan hilang kalau dia berdusta. Kebaikannya akan hilang. Kalian menghafalkan Quran ibaratnya satu ember yang penuh dengan kebaikan. Kalau berdusta sekali ada satu titik bocornya. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Sebanyak apapun kalian murojaah Quran, tapi kalau bocor itu embernya, apapun keberkahan dari hafalan Qurannya tidak akan ada yang tersisa selama seseorang itu sudah berdusta. Wa muhiqat barakatuhu, akan dihapuskan keberkahan yang ada pada diri orang kalau mereka itu sudah berdusta. Sekarang mari kita membahas bab yang kedua. Bagaimana caranya Nabi ketika Nabi itu menghilangkan penyakit dusta yang terjadi kepada seorang sahabat. Ada sebuah kisah yang bagus saya sampaikan di dalam satu riwayat. Ya, riwayat ini ada di dalam kitab sirah. Ya. Ada di dalam kitab sirah dijelaskan bahwasanya ada satu hadis dari Zaid bin Aslam. Bahwasanya beliau menyampaikan tentang seorang sahabat yang bernama Khawat bin Zubair. Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang sebuah peristiwa dari seorang sahabat Khawat bin Zubair. Bahwasanya Khawat bin Zubair ini bersama Rasulullah, bersama Zaid bin Aslam, berhenti di sebuah tempat. Jadi Rasulullah, Khawat bin Zubair, dan Zaid bin Aslam ini melakukan safar bareng-bareng bersama Rasulullah. Maka Khawat bin Zubair ini keluar dari tendanya. Ketika masa istirahat, maka beliau keluar dari tendanya. Maka pada saat itu Zaid bin Aslam itu melihat perempuan-perempuan yang sedang berbincang-bincang. Lalu Khawat bin Zubair ini terpana dengan perempuan-perempuan yang sedang berbincang-bincang itu. Lalu sesegera, maka langsung Khawat bin Zubair ini masuk ke dalam tendanya dan mengambil tas. Lalu dia keluarkan yang bagus, ya, keluarkan pakaian yang bagus supaya membuat perempuan-perempuan itu kagum kepada dirinya. Biasalah, penyakitnya laki-laki. Jadi dia melihat, wah ini ada perempuan-perempuan duduk. Lalu dia masuk ke tendanya, dia pakai pakaian yang bagus, dia keluar lagi. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah supaya perempuan-perempuan itu kagum sama dirinya. Senenglah sama dirinya. Kalau bahasa hari ini adalah tebar pesona. Maka ketika Khawat bin Zubair sedang melakukan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW itu tiba-tiba menghampiri beliau. Ketika Rasulullah keluar dari tendanya, dan Rasulullah nanya kepada Khawat bin Zubair dengan panggilan Abu Abdillah, karena Khawat bin Zubair ini memiliki laqab, ya, memiliki kunyah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah, apa yang sedang kamu kerjakan? Khawat bin Zubair ini ketika ditegur oleh Nabi dan ditanya, maka dia gelagapan. Ya, maka dia kaget ketika Nabi tiba-tiba menghampirinya dan tiba-tiba Nabi itu bertanya kepadanya.
Dan beliau, Khawat bin Zubair itu berkata, aku merasakan betapa wibawanya Rasulullah SAW yang luar biasa. Maka Khawat bin Zubair ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Abdillah, ngapain kamu di sini? Seketika Khawat bin Zubair ini langsung berdusta. Dia berbohong. Ya, walaupun dia merasakan wibawa yang sangat luar biasa ada pada diri Rasulullah. Maka seketika Khawat bin Zubair ini berkata, nggak apa-apa ya Rasulullah, aku sedang mencari ontaku. Ya, aku sedang mencari ontaku. Maka sesungguhnya aku mencari ontaku yang sedang kabur. Maka Rasulullah SAW pun mengangguk-ngangguk kepalanya. Maka Rasulullah langsung beliau masuk ke pepohonan. Maka aku melihat Rasulullah SAW itu buang hajat. Ya, dan Rasulullah dan Khawat bin Zubair itu melihat bagaimana putihnya perutnya Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW beliau membuang hajatnya. Lalu setelah beliau membuang hajatnya maka beliau itu berwudu. Ya. Setelah beliau berwudu maka beliau ketemu lagi dengan Khawat bin Zubair dan memanggilnya dengan panggilan Abu Abdillah. Gimana Abu Abdillah? Sudah ketemu belum ontanya? Maka sesungguhnya pada saat itulah aku kembali mengatakan, belum ya Rasulullah. Dan aku sudah merasakan ketidaknyamanan. Karena Rasulullah selalu nanya tentang onta. Maka ketika akhirnya melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di kota Madinah, Rasulullah ketemu lagi dengan saya. Dan Rasulullah tanya lagi, wahai Abu Abdillah, gimana ontamu? Sudah ketemu belum? Karena terus-terusan aku ditanya tentang ontaku, aku menjadi sangat tidak nyaman sekali. Sangat tidak nyaman. Dan akhirnya aku itu menarik diri supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah SAW. Maka beberapa hari aku tidak nampak di masjid karena aku khawatir nanti kalau ketemu Nabi SAW, Nabi akan menanyaiku kembali tentang ontaku. Padahal ontaku tidak lepas, ontaku tidak kabur. Maka akhirnya Rasulullah SAW akhirnya beberapa hari aku tidak berjumpa dengan beliau. Setelah beberapa hari aku merasakan rindu untuk datang ke Masjid Nabawi. Aku datang. Di saat masjid itu sepi, lalu aku sholat. Tanpa aku sadari ketika sedang aku sholat, tiba-tiba muncul Rasulullah SAW. Dan Rasulullah duduk di sampingku. Rasulullah duduk di sampingku. Maka aku memperpanjang sholatku supaya segera Rasulullah itu pergi dan aku tidak perlu ketemu dengan Rasulullah. Aku panjangkan sholatku dan ternyata Rasulullah menyadari kalau aku sedang memanjangkan sholatku. Maka Rasulullah berkata, panjangkanlah sholatmu, wahai Abu Abdillah. Aku akan tetap menunggumu sampai sholatmu selesai. Aku tetap akan menunggumu sampai sholatmu selesai, wahai Abu Abdillah. Maka akhirnya saat itu juga, akhirnya Khawat menyelesaikan salamnya dan berkata, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku ingin menyampaikan kepadamu karena aku merasa tidak enak. Aku telah berbohong ya Rasulullah beberapa hari yang lalu. Aku sebenarnya bukan mencari ontaku yang hilang ya Rasulullah. Tapi sesungguhnya aku sedang menarik perhatian banyak wanita ketika aku lihat mereka di luar tenda gitu. Dan itulah yang aku lakukan ya Rasulullah. Dan akhirnya aku menyampaikan kepadamu ya Rasulullah. Ternyata bohong ini menggelisahkan aku sampai aku menjadikan enggan dan sungkan bertemu dengan dan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan kalimat itu, bahwasanya memang ontanya Khawat bin Zubair ini memang tidak lepas, maka kalimat Rasulullah SAW itu indah. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah merahmatimu, Abu Abdillah. Dan itu diulang oleh Rasulullah 3 kali. Hadis ini ada di dalam hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya tips kalau kita mendapati ada orang itu berdusta, maka setidaknya ada beberapa poin penting yang kita harus dapatkan, ya, yang harus kita petik dari hadis tadi. Setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, kalau kita merasa bahwasanya kita ini tukang bohong, maka harusnya kita itu ketemu sama orang yang kita anggap memiliki wibawa. Ya. Supaya menjadikan kita ketika berdekatan dengan orang yang kita hormati wibawanya karena keimanannya, kesolihannya, dan kita akui kebaikan orang ini, menjadikan kita merasa gelisah dengan kebohongan kita. Sebagaimana Khawat bin Zubair, ya, dia merasa tidak nyaman ketika dia sangat
melihat wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kebiasaan orang berdusta itu apa? Harus dipertemukan dan harus mempertemukan dengan orang yang dia respect keimanan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena itu bisa memberikan kepadanya sebuah nasihat supaya dia tidak berbohong ketika di hadapan orang yang betul-betul memiliki ketakwaan dan memiliki kesolihan. Ya. Karena terkadang hal itu justru malah lebih mudah menjadikan orang itu akan berhenti dari dustanya. Salah satu metode terbaik di dalam menyikapi seorang pendusta itu apa? Didoakan. Supaya dosa yang telah dia lakukan ketika dia berbohong, dia tidak ulang kembali untuk perjalanan berikutnya ketika dia berdusta. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah dan kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita jalan keselamatan dan semoga kita senantiasa pada zaman fitnah ini tidak tergesa-gesa ketika kita menyikapi segala sesuatu. Semakin fitnah itu semakin tebal, semakin gelap perjalanan kehidupan kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika zaman fitnah itu sudah datang, terkadang banyak orang yang menunggangi dan banyak orang yang ditunggangi. Sehingga terkadang apa yang sampai kepada tangan kita tidak sebagaimana kenyataan yang sebenarnya terjadi. Fitnah itu apapun perkara yang menghadapkan kita antara muslim dengan muslim, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Dan inilah sikap bahwasanya seorang muslim ketika mereka berada pada zaman fitnah, mereka tidak tergesa-gesa, mereka tidak instan ketika mengambil keputusan, dan semoga senantiasa kita mampu mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah terjadi sebuah fitnah di dalam kehidupan. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, Inna baina yadai sa'ah fitanan kahfitailil mudlim. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat nanti banyak sekali fitnah yang menjelang pada kehidupan sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Maka ada orang yang di pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir. Ada orang yang sore harinya beriman tetapi pagi harinya dia kafir. Kalau kondisi itu sudah terjadi, kata Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, Al-qa'id fiha khairu minal qa'im. Maka yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Artinya duduk itu dia menahan diri. Dia tidak tergesa-gesa. Maka orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairu minal masyi. Yang berdiri itu jauh lebih baik daripada yang berjalan. Jadi yang mereka itu cuma berdiri, maka itu lebih baik daripada mereka yang berjalan. Wal masyi fiha khairu minas sa'i. Dan orang yang jalan itu jauh lebih baik daripada mereka yang berlari ketika mereka menuju sesuatu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat itu sudah terjadi, patahkanlah busur kamu, patahkanlah itu atau patahkanlah tali-tali busur kamu, sarungkanlah pedangmu, tahanlah dirimu, dan berlakulah sebagaimana anak Adam yang terbaik yaitu adalah Habil. Ini yang merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau kita mendapati pada zaman fitnah, terutama ketika kita hari ini dalam beberapa waktu terakhir ini kita digempur dengan banyak sekali informasi dan kita tidak pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ada potongan video, ada potongan foto yang ternyata terkadang kita memahaminya sebagaimana caption yang dibuat, tapi ternyata itu merupakan video ataupun foto yang berlainan faktanya. Dan ternyata ada sebuah kedustaan yang terorganisir ketika akhirnya menggiring banyak manusia dan banyak masyarakat untuk menuju kepada fitnah. Maka ketika kita sudah merasakan bahwasanya hari ini kita merasakan gelapnya fitnah, sampai akhirnya kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua orang berkomentar, semua orang menuliskan caption, semua orang menuliskan setiap apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan gitu. Maka ingatlah kepada Rasulullah, orang yang duduk lebih baik daripada mereka yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada mereka yang berjalan lebih baik daripada mereka yang berlari. Dan kata Nabi, pada saat itu ketika sudah terjadi,
sampai menghadapkan muslim dengan muslim, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, patahkanlah tombakmu, patahkanlah itu anak panahmu, sarungkanlah itu pedangmu, dan berlakulah sebagaimana anak Adam yang terbaik, yaitu adalah Habil. Dan itu merupakan sebuah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari ini sangat relate pada kehidupan, ketika kita dihadapkan kepada kondisi yang panas dalam beberapa hari ini. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul, tidak ada yang paling kita harapkan kecuali salah satunya adalah bagaimana kita berupaya setenang mungkin ketika kita menjalani kehidupan pada masa-masa fitnah ketika mendekati akhir zaman. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak instan, tidak prematur ketika mengambil satu keputusan yang akhirnya mengorbankan darah sesama muslim, yang bisa menyebabkan terjarahnya banyak harta, yang sejatinya harta itu milik keluarga seorang muslim yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memohon pada permulaan majelis ilmu yang kita selenggarakan pada kesempatan malam kali ini, sekaligus saya memberikan nasihat kepada diri saya dan sekaligus pula saya memberikan nasihat kepada seluruh para santriwati. Tahan diri, jangan ikut-ikutan, jangan mudah terseret, jangan mudah tersulut. Karena seorang penuntut ilmu, mereka bukanlah daun yang kering yang mudah tersulut. Penuntut ilmu bukanlah mereka sebagaimana minyak yang mudah tersulut dengan percikan api. Tapi mereka tetap tenang dan mereka tidak mau untuk menempatkan dirinya berhadapan dengan sesama muslim. Karena sesungguhnya itu merupakan perkara syubhat dan itu merupakan perkara fitnah. Kita berdoa semoga negara kita tercinta, semoga kita mendapatkan negeri kita tercinta pulih kembali. Kita berdoa sekali, semoga para pemimpin memiliki empati yang besar kepada para rakyatnya. Bukan hanya memikirkan tentang keluarga mereka masing-masing dan kepentingan mereka. Semoga para pemimpin mereka diberikan hati oleh Allah dengan hidayah, dibukakan hati mereka dengan kebaikan, diberikan pikiran mereka yang penuh dengan keberkahan di dalam perjalanan hidup mereka. Dan rakyat, semoga kita mendapatkan keadilan di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan solusi, kita tidak hanya ditimpa dengan banyak kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak kita sebagai seorang warga dari bangsa ini. Inilah pentingnya bagi kita pada zaman fitnah, mengembalikan sikap kita yang terbaik ketika kita hidup pada zaman fitnah, yaitu adalah apapun yang menghadapkan kita antara muslim dengan muslim, maka tahanlah diri kita dan janganlah sampai diri kita melukai seorang muslim, walaupun mungkin kita sedang mendapatkan kemarahan itu ada di dalam hati dan dada kita. Inilah pentingnya bagi kita untuk berdoa setiap waktunya dan setiap saatnya. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa, ya Allah, hindarkanlah kami dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Semoga Allah memberikan ini di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita di dalam kita menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang istiqomah untuk tetap membuka hati kita, membuka jiwa kita untuk tetap senantiasa menerima ilmu di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa mengawetkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa semoga dosa-dosa kita, kemaksiatan kita tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Tidaklah dicabutnya sebuah kenikmatan kecuali karena dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka Allah menyampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kamu sekalian kecuali musibah itu disebabkan karena ulah tanganmu sendiri. Dan kita berdoa di dalam kita bersyukur. Semoga setiap dosa yang telah kita lakukan, semoga kemaksiatan yang telah kita kerjakan tidak menjadi sebab dihalalkannya untuk dicabutnya nikmat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan nikmatnya di dalam kehidupan kita hari ini berislam, beriman, dan semoga kenikmatan-kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah disebabkan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala harapan kita. Dan semoga Allah menuntun kita kepada perkara yang menjadikan kita bertambah syukurnya, bertambah sabarnya, dan bertambah ridhonya di dalam perjalanan hati kita ketika kita bersujud dan menyembah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Seluruh penuntut ilmu, para santriwati di Madrasah Senen Malam, Rumah Quran Ummu Khadijah. Kita tentunya paham bahwasanya ketika kita hari ini, pada zaman begitu deras informasi, tidak ada perkara yang paling kokoh untuk kita pegang kecuali adalah perkataan Rasulullah. Informasi yang sejatinya membanjiri kita setiap waktu dengan potongan pendek video ataupun potongan-potongan caption yang beredar begitu ramai di dalam kehidupan kita, menjadikan kita semakin menguatkan hati kita. Tidak ada yang paling pantas menyibukkan pikiran kita kecuali adalah 3. Perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para ulama yang membawa kehangatan dan kesejukan di dalam hati kita. Hari ini banyak sekali para selebgram yang muncul, banyak sekali para motivator yang muncul, bahkan terkadang banyak sekali orang yang suka berkomentar dan mereka tampil di publik. Sehingga terkadang kita tidak mengetahui kapasitas ilmu yang mereka sampaikan ketika disampaikan dalam bentuk video-video pendek, ataupun disampaikan dalam bentuk tulisan-tulisan pendek yang mungkin menarik, tetapi ternyata terkadang kita tidak tahu kalau ternyata semua itu tidak memiliki basic kekuatan ilmiahnya. Inilah yang menjadikan kita berhati-hati bahwasanya pada kehidupan kita hari ini bukan kita tidak boleh untuk mengambil ilmu, tapi tentunya ada prioritas bagi seorang muslim dan tidak ada prioritas bagi kehidupan kita kecuali prioritas kita adalah tetap perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para ulama yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita, yang membebaskan kita dari banyak titik buta di dalam perjalanan kita. Tidak ada yang tahu tentang hakikat kehidupan kecuali Allah, dan tidak ada orang yang paling sempurna mendapatkan ilmunya dari Allah kecuali adalah Nabi. Dan tidak ada orang yang diajari oleh Nabi supaya kita selamat kecuali adalah Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita mempelajari tentang qawaid nabawiyah, yaitu tentang kaedah-kaedah Nabi di dalam kehidupan, supaya kita paham perjalanan kehidupan kita sangat memerlukan kaedah. Kaedah ini menjadi rambu-rambu di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita tidak terperosok kepada setiap kerusakan. Kita hari ini akan melanjutkan kaedah yang ke-10. Kaedah yang ke-10 itu adalah bagaimana. Kaidah yang ke-10 adalah fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan dan kedustaan itu bisa menjerumuskan seseorang kepada sebuah kejahatan. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Pada kesempatan pertemuan yang terakhir kita telah membahas bahwasanya setidaknya ada 2 perkara yang tentunya saya ulang kembali sebagai sebuah bentuk reminder. Pertama, bahwasanya tidak ada anggota tubuh kita yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, dan tidak ada anggota tubuh kita yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali adalah urusan lisannya. Makanya Rasulullah mengatakan aktsara ma yudkhilu an-nas an-nara al-ajwafan. Tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali 2 lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Sehingga perkara inilah yang menjadikan setiap orang mukmin yang mereka bercita-cita untuk mendapatkan surga, maka tidak ada perkara yang paling kita jaga kecuali adalah urusan lidah kita dan urusan apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tulis. Sebuah kebaikan dimulai dari lisan yang baik, dan sebuah keburukan dimulai dari sebuah lisan yang buruk. Apa yang kita jumpai dalam beberapa hari ini tidak lepas dari keburukan lisan, keburukan tutur kata, dan keburukan ketika menyikapi sesuatu, sehingga tidak mampu untuk memberikan penjelasan yang baik, sehingga akhirnya melukai banyak hati masyarakat. Ini juga dalam kejadian beberapa hari ini juga kita mendapati banyak orang yang juga berbohong, menyikapi satu pemberitaan, lalu berlebihan ketika menyikapi satu pemberitaan, lalu tanpa sadar ketika menyikapi pemberitaan itu dia juga berbohong. Tapi disitulah kita paham kaidah kebaikan di dalam kehidupan selalu dimulai dari masalah lisan. Makanya sampai akhirnya kita mendapati para ulama mereka mengatakan tidak ada bagian yang terbaik dalam kehidupan manusia kecuali lidahnya, dan tidak ada bagian yang terbaik dari seorang manusia kecuali adalah urusan, yaitu adalah bagian lidahnya. Yang kedua yang kita dapati bahwasanya urusan lisan itu merupakan urusan yang sangat penting. Makanya sampai kita mendapati bagaimana Allah ketika menurunkan malaikat
Raqib dan Atid. Sebenarnya malaikat Raqib dan Atid itu mengawasi semua yang dilakukan manusia dari tangannya, kakinya, rambutnya, kepalanya. Dari kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib, dari keburukan akan dicatat oleh malaikat Atid. Tapi yang unik di dalam surat Qaf, Allah menyampaikan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kecuali ucapan itu disaksikan oleh malaikat Raqib Atid. Mari kita soroti ayat ini. Yang dilakukan manusia bukan hanya ngomong, tapi yang dilakukan manusia itu berjalan, memegang, berpikir, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tugasnya malaikat Raqib dan Atid itu bukan hanya memperhatikan omongan orang, tapi memperhatikan semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Tapi kenapa di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya malaikat itu ditugaskan untuk mencatat setiap lafaz yang diucapkan oleh manusia, walaupun tugasnya malaikat Raqib dan Atid itu bukan hanya mencatat perkataan yang diucapkan manusia. Maka sesungguhnya ketika disebutkan bahwasanya tugasnya malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulutnya manusia, walaupun tugas mereka bukan hanya itu, untuk menjelaskan bahwasanya ternyata urusan lidah dan apa yang diproduksi oleh lisan itu sangatlah mempengaruhi kebaikan dan akhirat. Makanya Allah menyebutkannya bahwasanya malaikat Raqib dan Atid mencatat setiap apapun yang keluar dari lidahnya manusia untuk mewakili dari semua perbuatan manusia itu dimulai dari ucapan lisannya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau menyebut sesuatu maka itulah yang paling penting. Saya sebutkan sebuah contoh yang gampang. Kalau kita disebutkan nama Portugal, maka yang pertama kali yang kita pikirkan sebagai laki-laki biasanya adalah Ronaldo. Ya, padahal warga Portugal dan warga bangsa Portugal itu jumlahnya jutaan. Tapi kenapa yang kita ingat itu adalah Ronaldo? Ya karena yang paling berkesan dan paling memberikan memori tentang Portugal itu adalah Ronaldo. Itu menenggelamkan bahwasanya Portugal pernah menjajah negeri kita. Ini menjelaskan kepada kita kenapa yang dilakukan manusia itu banyak, tapi kenapa yang disebutkan oleh Allah bahwasanya yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang diawasi adalah omongannya, walaupun malaikat Raqib dan Atid bukan hanya mengawasi omongan manusia, untuk menjelaskan bahwasanya urusan omongan dan urusan lisan itu urusan besar, sampai Allah menyebutkan untuk mewakili setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan betul. Seorang hafidz Quran, kalau dia tidak memperhatikan lisannya, maka pasti semua apa yang dia usahakan dan ikhtiarkan ketika dia menghafalkan Quran bisa rusak gara-gara lisannya yang rusak. Coba saja, ada seorang hafidzoh. Mungkin hafalannya luar biasa, murojaahnya bagus, tapi kalau setiap ngomong, maka omongannya itu di dalamnya ada dusta, omongannya tidak benar, omongannya menyakiti, omongannya lebih cenderung provokatif dan cenderung untuk menuduh orang, maka hafalan Qur'annya itu menjadi hilang. Orang lalu tidak respect kepadanya walaupun hafalannya 30 juz hanya karena ketika dia tidak menjaga lisannya. Tapi bisa jadi sebaliknya, seorang wanita yang buruk itu tampak manis ketika dia bisa mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Itulah bagaimana lisan itu sangat mempengaruhi kepribadian dan sangat mempengaruhi penilaian manusia kepada seseorang, dilihat dan diukur bagaimana ucapan lisannya. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya urusan lisan dan urusan lidah adalah urusan yang besar dan tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Seorang mu'alim, sebagus apapun seorang mu'alim, tapi kalau dia tidak mampu menguasai lidahnya, maka mu'alim itu akan menjadi mu'alim yang tidak memiliki respek, yang tidak mendapatkan respek dari murid-muridnya. Tapi kadang-kadang ada mu'alim, mungkin tidak terlalu pintar, tapi karena dia lembut di dalam ucapannya selalu benar, tidak ada dusta di dalam ucapannya, maka walaupun mu'alim ini tidak terlalu pintar, tapi mereka memiliki kekuatan lisan yang baik, dan setiap waktu mampu memproduksi setiap kalimat-kalimat di lisannya dengan kalimat yang baik. Kekurangannya dia dengan latar belakang mungkin pendidikannya yang tidak terlalu tinggi akan terbantu ketika dia mampu memiliki lisan yang baik. Nah, inilah yang dinamakan dengan urusan penting dalam kehidupan seorang muslim. Kehidupan penting seorang muslim itu terletak bagaimana dia mengatur urusan lisannya
dan apa yang diproduksi oleh lisan mempengaruhi kepribadian dan mempengaruhi kepercayaan dan penilaian manusia kepada dirinya. Kita kemarin sudah menjelaskan bahwasanya ada 4 tingkatan perkataan terbaik. Ada 4 tingkatan. 4 tingkatan perkataan terbaik itu apa? Yang pertama, ketika ucapan itu ucapan yang benar. Qaulan sadida. Bahwasanya perkataan itu adalah perkataan yang benar, berkata sesuai dengan kitabullah dan sunnah, dan tidak sama sekali menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang miring dan mampu menjelaskan setiap kalimat-kalimat yang benar walaupun di hadapan penguasa yang zalim. Ini merupakan puncak perkataan yang terbaik. Yang kedua yaitu adalah perkataan yang mengajak manusia kepada sebuah kebaikan. Mengajak manusia kepada sebuah kebaikan. Sehingga dengan apa yang dia ucapkan bisa melembutkan hati orang yang kasar, bisa mengingatkan kesalahan orang, bisa meluruskan bengkoknya hatinya orang ketika dia selalu mengajak setiap manusia menuju kepada sebuah kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk memproduksi kalimat-kalimat yang baik dan benar. Karena kita tidak pernah tahu di antara yang kita ucapkan manakah yang bisa melembutkan hatinya orang. Oleh karenanya, selalu ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Kita ini kadang-kadang ketika membuat video, kita merasa bahwasanya video saya tidak didengarkan orang. Padahal bisa jadi video itu kita menganggapnya biasa, tapi bisa jadi bagi sebagian orang yang melihatnya tanpa kita sadari dan mendengarnya, bisa menjadikan dia berubah luar biasa. Saya sering sekali membuktikan sendiri. Saya terkadang mendapati ada 1-2 video yang saya merasa pada materi di tempat itu dan pada materi di kajian itu biasa. Tapi ternyata bagi sebagian orang yang mendengarnya, mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Walaupun saya merasa materi itu adalah materi yang biasa. Mungkin saya sedang kelelahan dan keletihan. Tapi ternyata sering sekali saya mendapatkan feedback dari komentar orang, Ustadz, Masya Allah, materinya pada tema ini sangat menyentuh hati saya. Padahal saya merasa biasa. Itulah yang menjadikan kita mendapatkan sebuah input. Terus sampaikanlah yang baik untuk mengajak manusia kepada kebaikan, karena kita tidak pernah tahu pada setiap kalimat yang kita ucapkan manakah yang bisa mengetuk pintu hati manusia untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga yaitu adalah ucapan yang baik itu adalah ucapan yang tentunya memilih diksi dan kalimat-kalimat yang lembut, yang kiranya tidak menyakitin orang. Dan kiranya kita tidak menuntut orang supaya tidak sensitif, tapi kita yang sensitif sebelum kita mengucapkan setiap kalimat yang akan didengarkan orang lain. Karena sesungguhnya setan itu bisa menjadi penumpang gelap di setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kalau kalimat yang baik saja ternyata bisa ditunggangi oleh setan, apalagi kalimat-kalimat yang buruk. Sehingga sangat rawan sekali untuk bisa menyebabkan permusuhan, pertikaian yang panjang ketika kita tidak memperhatikan setiap diksi, ketika kita mengelontarkan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Yang keempat, yaitu adalah ucapan yang di dalamnya tidak ada dusta. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah 4 tingkatan di dalam ucapan kebaikan kita. Sekarang mari kita mempelajari. Kita pada kesempatan hari ini ada 2 bab yang akan kita pelajari. 2 bab itu apa? Yang pertama, bab yang kita akan pelajari itu adalah tentang tercelanya dusta. Yang kedua, bagaimana metode Nabi ketika beliau mengobati orang yang berdusta. Ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan malam ini. Sekarang kita bahas bab yang pertama pada malam ini, agenda kita. Mengapa Rasulullah itu menyampaikan sebuah kaidah penting di dalam perjalanan hidup kita, yaitu adalah bagaimana kita betul-betul menjaga diri kita, melindungi diri kita dari perbuatan dusta. Walaupun saya mendapati ada satu peneliti dari Amerika Serikat. Satu peneliti ini, saya lupa namanya, nanti saya cek deh. Bulan depan saya sampaikan. Peneliti ini mengatakan bahwasanya setiap manusia itu ketika berdusta, pertama kali yang akan denial atau resisten terhadap ucapannya itu hatinya. Itu hatinya itu nanti langsung menolak. Ini ucapan ini nggak benar, nggak sesuai dengan fakta. Karena dusta itu merupakan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang benar terjadi.
Jadi ternyata tubuh manusia itu, kalau ada seseorang mengucapkan kalimat dusta, maka hatinya itu langsung menolak. Lah, lalu tolakan hati ini nanti berimpak kepada anggota tubuhnya yang lainnya. Manusia kalau dia sering berdusta, maka tubuhnya itu akan memberikan warning, terutama hatinya. Hatinya memberikan warning, ini tidak benar. Maka hatinya itu nanti memberikan warning, memberikan alarm kepada tubuhnya, dan terkadang bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik yang akan dirasakan oleh tubuhnya. Kalau dia terus-terusan dia berdusta, itu membawa impact dan akan membawa efek keburukan yang akan menurunkan standar kualitas kesehatan dirinya. Ini peneliti dari Amerika. Jadi dia mengatakan kalau orang itu berdusta, misalkan, dia mengatakan ini bukan gelas. Ini adalah piring. Maka seketika hatinya itu menolak. Enggak, itu bukan piring, itu gelas. Kamu bohong. Hatinya itu langsung bohong. Apalagi ketika kita kaitkan dengan surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama adirah. Manusia itu terhadap dirinya, dia paling tahu tentang apa yang terjadi, walaupun manusia sering mengemukakan banyak alasan. Jadi ternyata kalau ada orang mengatakan ini piring, tetapi hatinya mengatakan itu gelas, maka penolakan hatinya itu nanti berdampak kepada anggota tubuhnya. Terus-terusan kalau orang itu berdusta, maka terus-terusan di dalam hatinya itu menolak terus, dan lambat laun secara pelan tapi pasti akan mengurangi kualitas kesehatan dirinya. Makanya akhirnya diuji coba, orang yang sering berdusta dengan orang yang selalu jujur itu kualitas kesehatannya jauh lebih tinggi orang yang selalu jujur di dalam kehidupan dibandingkan orang yang sering berdusta. Dan ini terbukti dengan penelitian yang baru diketemukan dalam beberapa waktu tahun terakhir. Ini menunjukkan kepada kita ketika urusan lisan sampai sedemikian pentingnya di dalam Islam, sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh berdusta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau ditanya, ada nggak seorang muslim yang pengecut? Ada. Ada nggak seorang muslim yang bakhil? Ada. Ada nggak seorang muslim yang berdusta? Nabi mengatakan nggak ada muslim yang berdusta. Padahal ketika Nabi ditanya, ada nggak muslim yang bakhil? Ada. Ada nggak muslim yang pengecut? Ada. Tapi Nabi ditanya, ada nggak muslim yang berdusta? Nabi mengatakan tidak ada. Karena ternyata secara penelitian, ini kita tidak bicara tentang dalil-dalil nakli, secara penelitian itu ternyata orang yang berdusta terus hatinya itu menolak, hatinya memberikan isyarat, hatinya memberikan alarm, ini bohong dia, ini bohong. Walaupun orang membenarkan ucapan lidahnya, tapi anggota tubuhnya mengatakan kamu ini bohong, kamu ini bohong, kamu ini bohong. Sehingga akhirnya alarm itu dirasakan itu getarannya secara negatif oleh anggota tubuh ketika hati mengatakan kamu ini salah. Jadi hatinya menjadi tersiksa. Jadi jantungnya itu menjadi tersiksa ketika dia mengatakan hal-hal yang sifatnya adalah dusta. Dan itu semakin membuktikan, oh itulah kenapa di dalam Islam, kenapa urusan dusta ini urusan yang betul-betul dibahas secara teliti dan dijelaskan bagaimana kedudukannya yang sangat tercela di dalam Islam. Bahkan Nabi pun mengidentifikasi bahwasanya seorang muslim itu harusnya mereka itu tidak dusta. Karena ternyata secara penelitian terbukti. Dusta itu perkara yang sangat diingkari oleh hati. Sehingga getarannya itu mempengaruhi secara negatif kepada anggota tubuhnya dan syarafnya kalau orang itu sudah berdusta. Ya, maka ini yang kita harus paham. Sekarang mari kita mengerti kenapa dusta ini menjadi salah satu di antara penyakit yang harus kita ceraikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dusta itu tentunya membawa laknat. Makanya Allah menyampaikan fanaj'al laknatallahi 'alal kadhibin. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran 61, laknatnya Allah itu mengenai kepada mereka yang senantiasa berdusta. Jadi laknatnya Allah itu mengenai kepada mereka yang senantiasa berdusta. Kalau kita kembalikan kata laknat itu al-bu'du an rahmatillah. Laknat itu sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah. Sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah itu laknat. Sehingga kalau orang-orang itu sudah berdusta, rusak. Jauh betul dari rahmatnya Allah. Hafidul Quran, orang yang menghafalkan Quran, ada nggak yang bakhil? Ada. Ada nggak hafidul Quran yang mungkin dia pengecut? Ada. Tapi ada nggak hafidul Quran yang pendusta? Tidak ada. Tidak ada. Karena pendusta itu
akan menjerumuskan seseorang kepada laknat, dan ketika sudah mendatangkan laknat, berarti dia dosa besar. Imam Adz-Dzahabi itu mengatakan kalau ada dosa, di dalamnya sudah ada kata laknat, maka dosa itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Makanya membedakan dosa kecil dengan dosa besar, kalau di dalam terminologi Imam Adz-Dzahabi itu simpel. Kalau ada dosa, tidak ada kata yang mengiringi, tidak ada kata yang mengiringinya dengan kata laknat, berarti dosa kecil. Tapi kalau ada dosa lalu mengiringi dalil-dalil ancaman dengan kata laknat, berarti itu dosa besar. Dan hati-hati bahwasanya dusta itu adalah dosa besar. Karena ada kata laknat yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran 61. Fanaj'al laknatallah 'alal kadhibin. Sesungguhnya laknat Allah itu bagi mereka yang berdusta. Laknatnya Allah bagi mereka yang berdusta. Ya. Maka sesungguhnya jauh dari rahmatnya Allah, dan benang merahnya sama dengan iblis. Iblis itu adalah makhluk yang disifati dengan kalimat laknat. Dan siapa makhluk yang paling pendusta? Makhluk yang paling pendusta itu syaitan. Mari kita ambil sebuah dalil. Maka Baitul Mal pernah dijaga oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, maka ada malingnya ditangkap sama Abu Hurairah. Intinya, ketika Abu Hurairah menangkap maling itu dan akan dibawa kepada Nabi, maka maling itu ketakutan dan berkata, "Aku jelaskan kepadamu satu ilmu, tapi lepaskan aku ya. Jangan bawa aku kepada Nabi Muhammad." Abu Hurairah mendapatkan tawaran ilmu, merupakan perkara yang paling beliau cintai dalam hidup, yaitu adalah ilmu. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Oke, ajarkan kepadaku satu ilmu." Maka maling itu yang ditangkap oleh Abu Hurairah mengatakan, "Kalau kamu mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka tidak ada satupun yang bisa mengganggumu ketika kamu tidur membaca ayat kursi." Setelah itu dilepaskan maling itu. Pagi harinya Rasulullah mengingatkan kepada Abu Hurairah, "Tadi malam ada maling, wahai Abu Hurairah." "Ada ya Rasulullah." "Kenapa kamu lepaskan?" "Karena dia mengajariku ilmu." Maka Nabi berkata, "Apa yang diajarkan maling yang kamu tangkap tadi malam itu?" "Dia mengajarkan aku untuk membaca ayat kursi ketika sebelum tidur, supaya tidak ada setan yang menggangguku." Perhatikan kalimat Nabi yang beliau respon. "Shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan." Ada 3 kalimat. Shadaqaka, wahai Abu Hurairah, apa yang diucapkan kepadamu itu benar. Wa huwa kadzub, tapi dia makhluk pendusta. Wa dzaka syaitan, dan itu adalah syaitan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Yang dia ucapkan itu benar, wa huwa kadzub, dan dia itu makhluk pendusta, tetapi yang diucapkan itu benar, dan itulah syaitan. Berarti sesungguhnya di sini mendapati kenapa Allah menggunakan kalimat laknat. Kenapa Allah menggunakan kalimat laknat? Karena dusta. Dustanya iblis. Ya. Dan setan itu makhluk pendusta. Makanya apa yang dilakukan oleh iblis ketika iblis itu telah menjadi sombong ketika tidak mau sujud kepada Adam. Dosanya yang kedua oleh iblis itu adalah berdusta kepada Nabi Adam dan mengatakan kepada Nabi Adam bahwasanya pohon yang Allah haramkan kepada Nabi Adam itu membawa sifat kekekalan. Itu dustanya. Jadi pekerjaannya setan dan iblis itu, pekerjaannya iblis dan setan itu berdusta. Makanya Allah menyampaikan fanaj'al laknatallah 'alal kadhibin. Allah itu betul-betul meletakkan laknatnya kepada mereka yang senantiasa berdusta. Sehingga ini menjadi sebuah teguran keras. Sekali lagi, seorang muslim itu pada dasarnya mereka masih bisa memiliki kekurangan, tapi dusta itu bukan kekurangan, dusta itu kesalahan. Ya, bakhil itu kekurangan, pengecut itu kekurangan, tapi dusta itu kesalahan. Dan seorang muslim boleh memiliki kekurangan, tapi tidak boleh memiliki sebuah kesalahan fatal, yaitu adalah kedustaan. Yang kedua, orang yang mereka berdusta itu akan menjauhkan mereka dapat hidayah. Sehingga bisa jadi kalau dia mendapatkan iman, imannya lama-lama tergerus, lama-lama akan berkurang. Ketika dia terus berdusta, Allah akan mencabut hidayah di dalam hatinya. Makanya dikatakan di dalam satu ayat di dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat yang ke-28, "Innallaha la yahdi man huwa
musyrifun kadzdzab. Allah itu tidak akan pernah menunjukkan hidayah kepada mereka yang melampaui batas ketika mereka itu berdusta. Sehingga ketika dusta itu dilakukan sama orang yang hafal Al-Quran, maka lama-lama hafal Al-Qurannya itu akan hilang. Ataupun barokah dari kebaikan Quran itu akan hilang. Kalau itu diucapkan oleh seorang guru, seorang mu'allim, akan menjadikan keberkahan pada setiap kalimat yang dia ucapkan itu akan lama-lama menipis. Kalau itu diucapkan oleh seorang bapak, lama-lama dia akan kehilangan respek dari kehidupan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada mereka yang senantiasa berdusta di dalam setiap ucapannya. Innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah. Jadi kalau kita mengartikan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang melampaui batas, Masya Allah ya. Berarti kalau dia dapat hidayah, hidayahnya lama-lama hilang. Kalau dia belum dapat hidayah, dia tidak akan dapat hidayah. Ya. Makanya kalau ada orang pelaku dosa besar, tapi selama dia bukan pendusta, itu masih ada kemungkinan besar mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang sudah baik tapi masih berdusta, kemungkinan lambat laun hidayahnya akan hilang. Berdasarkan kepada surat Ghafir ayat yang ke-28. Makanya dalam beberapa kasus, di dalam konteks kehidupan, ada pendosa. Perhatikan pendosa itu. Kalau ada pendosa-dosa besar, kok mereka dapat hidayah? Itu biasanya kalau kita mencoba untuk menyingkap, kenapa dia dapat hidayah? Biasanya kalau dia tidak baik sama ibunya, yang kedua, dia bukan pendusta, walaupun dia pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar belum tentu dia pendusta. Jadi bisa jadi dia ngakui semua dosa-dosanya dan tidak pernah dia berdusta. Kamu zina ya? Ya, saya zina. Kamu mencuri ya? Dia mencuri. Maka selama dia melakukan dosa besar, tapi selama dia tidak berdusta atau dia baik sama ibunya, maka ada kemungkinan besar dia mendapatkan hidayah sampai akhirnya dia meninggalkan dosa itu dan kembali menjadi hambanya Allah. Selama dua ini terjaga. Kalau dalam pengalaman dakwah, saya selalu melihat orang kalau sudah baik sama ibunya, walaupun hari ini masih nakal, itu satu waktu nanti dia akan mendapatkan panggilan, akan mendapatkan recall dari Allah untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan jalan kerusakan. Maka dari ayat ini, surat Ghafir 28 pun sama. Kalau manusia itu selama dia tidak berdusta, walaupun dia melakukan dosa besar, satu waktu bisa jadi Allah memberikan kepadanya hidayah sampai meninggalkan dosa-dosa itu. Tapi kalau ada orang ahli ibadah, ahli taat, ahli Quran, tapi dia berdusta, hidayahnya akan hilang. Karena yang menyebabkan hidayah itu hilang itu adalah kedustaan. Hidayah itu bisa hilang, dicabut dari hatinya. Ya. Sehingga kalau orang itu sudah sering berdusta, hidayah yang ada di dalam hatinya, hidayah yang sudah melekat pada hidupnya pun akan hilang kalau dia sudah berdusta. Dan itulah dahsyatnya dusta. Kenapa? Dusta dan hidayah itu tidak berkumpul di hati manusia di tempat yang sama. Dia tidak akan kumpul di tempat hati yang sama. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi hilang. Yang ketiga, jahatnya. Yang ketiga, tercelanya dusta itu apa? Karena jahatnya dusta. Orang kalau sudah berdusta itu jahat. Kenapa dia bisa dikatakan orang yang paling khianat dan paling berdusta? Dikatakan dalam satu riwayat, orang yang khianat adalah kamu memberitakan kepadamu sebuah berita yang dia mempercayai berita yang kamu sampaikan padahal kamu sedang berdusta kepadanya. Itu kan khianat itu. Itu jahat sekali. Orang sudah memberikan kepercayaan kepada dirimu, lalu kamu berdusta. Ada nggak khianat yang lebih besar daripada ini? Nggak ada. Itu khianat besar itu. Karena itu merupakan sebuah kejahatan. Itu merupakan sebuah kejahatan itu. Sehingga pada kehidupan manusia itu kalau seseorang itu sudah, mereka itu berdusta, itu kejahatan. Itu kejahatan. Orang itu kalau sampai dibohongin, kecewanya itu luar biasa. Orang itu kalau dibohongin, kecewanya luar biasa. Makanya akhirnya bukan hanya mengarahkan kepada kejahatan, sampai akhirnya dia berkhianat kepada orang. Yang keempat, tercelanya sebuah dusta itu apa? Menyebabkan dirinya memiliki salah satu sifat
menafikan. Karena orang munafik itu ditunjukkan di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka itu selalu ketika berkata mereka berdusta. Jahat dan kemunafikan itu sebuah posisi tercela pada kehidupan seorang mukmin. Dia berbuat jahat dengan kedustaan dan dia pun bisa terjatuh kepada sifat kemunafikan ketika dia berdusta. Makanya dusta itu betul-betul jahat. Sehingga akhirnya tidaklah orang itu berdusta sekali kecuali dia membawa dusta berikutnya. Dusta sekali membawa dusta berikutnya dan tidak akan pernah berhenti kedustaan-kedustaan itu. Dan yang kelima, tercelanya dusta itu apa? Menghilangkan keberkahan di dalam hidupnya ketika dusta itu sudah dia jalankan di dalam aktivitas dan kegiatannya. Makanya Rasulullah mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kata Rasulullah, orang yang melakukan transaksi jual beli mereka memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu hak membatalkan atau melanjutkan transaksi selama mereka belum pisah. Jadi kalau kita jual beli, maka pembelinya membatalkan boleh selama masih dalam satu majelis. Kata Rasulullah, kalau keduanya mereka saling jujur, maka sesungguhnya mereka mendapatkan keberkahan dari transaksi mereka. Tapi kalau sampai mereka berdusta, maka sesungguhnya muhiqat barakatu bai'ihima, Allah akan menghapuskan barokah dari transaksi perdagangan mereka. Muhiqat barakatu, yaitu dikatakan oleh Rasulullah muhiqat barakatu bai'ihima, yaitu adalah dihilangkan keberkahan. Berarti hilangnya kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah ketika mereka berdusta. Barokahnya hilang. Barokahnya hilang sekali. Sehingga pendidikan terbaik seorang bapak kepada anaknya yaitu adalah ketika melatih anaknya supaya anaknya itu selalu jujur di dalam bertutur kata. Dan dia tidak berdusta di dalam setiap ucapan dan setiap yang dia sampaikan. Dusta itu menghilangkan keberkahan. Jadi 5 perkara inilah yang menjadikan akhirnya seorang mukmin itu paham. Dusta itu menyebabkan kualitas kesehatan kita jadi terganggu karena hati akan mengirimkan getaran yang akan membawa efek keburukan untuk seluruh badan kita ketika hati selalu menolak setiap lidah dan lisan yang selalu berdusta. Selain itu pula ada 5. Dusta itu membawa laknat, dusta itu menyebabkan hilangnya hidayah, dusta itu menyebabkan terjadinya banyak kejahatan, menyebabkan orang memiliki sifat kemunafikan, dan yang kelima, yang paling mengerikan adalah bahwasanya dusta itu menghilangkan keberkahan di dalam kehidupan seorang mukmin ketika mereka berdusta. Sekuat apapun orang di dalam kebaikan, kalau sudah dusta, itu ibaratnya adalah satu toren atau satu ember yang bocor. Kebaikan apapun yang dia miliki akan hilang kalau dia berdusta. Kebaikannya akan hilang. Kalian menghafalkan Quran ibaratnya satu ember yang penuh dengan kebaikan. Kalau berdusta sekali ada satu titik bocornya. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Berdusta lagi titik bocornya lagi. Sebanyak apapun kalian murojaah Quran, tapi kalau bocor itu embernya, apapun keberkahan dari hafalan Qurannya tidak akan ada yang tersisa selama seseorang itu sudah berdusta. Wa muhiqat barakatuhu, akan dihapuskan keberkahan yang ada pada diri orang kalau mereka itu sudah berdusta. Sekarang mari kita membahas bab yang kedua. Bagaimana caranya Nabi ketika Nabi itu menghilangkan penyakit dusta yang terjadi kepada seorang sahabat. Ada sebuah kisah yang bagus saya sampaikan di dalam satu riwayat. Ya, riwayat ini ada di dalam kitab sirah. Ya. Ada di dalam kitab sirah dijelaskan bahwasanya ada satu hadis dari Zaid bin Aslam, bahwasanya beliau menyampaikan tentang seorang sahabat yang bernama Khawat bin Zubair. Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang sebuah peristiwa dari seorang sahabat Khawat bin Zubair.
bahwasanya Khawat bin Zubair ini bersama Rasulullah, bersama Zaid bin Aslam, berhenti di sebuah tempat. Jadi Rasulullah, Khawat bin Zubair, dan Zaid bin Aslam ini melakukan safar bareng-bareng bersama Rasulullah. Maka Khawat bin Zubair ini keluar dari tendanya. Ketika masa istirahat, maka beliau keluar dari tendanya. Maka pada saat itu Zaid bin Aslam itu melihat perempuan-perempuan yang sedang berbincang-bincang. Lalu Khawat bin Zubair ini terpana dengan perempuan-perempuan yang sedang berbincang-bincang itu. Lalu sesegera, maka langsung Khawat bin Zubair ini masuk ke dalam tendanya dan mengambil tas. Lalu dia keluarkan yang bagus, ya, keluarkan pakaian yang bagus supaya membuat perempuan-perempuan itu kagum kepada dirinya. Biasalah, penyakitnya laki-laki. Jadi dia melihat, wah ini ada perempuan-perempuan duduk. Lalu dia masuk ke tendanya, dia pakai pakaian yang bagus, dia keluar lagi. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah supaya perempuan-perempuan itu kagum sama dirinya. Senenglah sama dirinya. Kalau bahasa hari ini adalah tebar pesona. Maka ketika Khawat bin Zubair sedang melakukan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW itu tiba-tiba menghampiri beliau. Ketika Rasulullah keluar dari tendanya, dan Rasulullah nanya kepada Khawat bin Zubair dengan panggilan Abu Abdillah, karena Khawat bin Zubair ini memiliki laqab, ya, memiliki kunyah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah, apa yang sedang kamu kerjakan? Khawat bin Zubair ini ketika ditegur oleh Nabi dan ditanya, maka dia gelagapan. Ya, maka dia kaget ketika Nabi tiba-tiba menghampirinya dan tiba-tiba Nabi itu bertanya kepadanya. Dan beliau, Khawat bin Zubair itu berkata, aku merasakan betapa wibawanya Rasulullah SAW yang luar biasa. Maka Khawat bin Zubair ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Abdillah, ngapain kamu di sini? Seketika Khawat bin Zubair ini langsung berdusta. Dia berbohong. Ya, walaupun dia merasakan wibawa yang sangat luar biasa ada pada diri Rasulullah. Maka seketika Khawat bin Zubair ini berkata, nggak apa-apa ya Rasulullah, aku sedang mencari ontaku. Ya, aku sedang mencari ontaku. Maka sesungguhnya aku mencari ontaku yang sedang kabur. Maka Rasulullah SAW pun mengangguk-ngangguk kepalanya. Maka Rasulullah langsung beliau masuk ke pepohonan. Maka aku melihat Rasulullah SAW itu buang hajat. Ya, dan Rasulullah dan Khawat bin Zubair itu melihat bagaimana putihnya perutnya Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW beliau membuang hajatnya. Lalu setelah beliau membuang hajatnya, maka beliau itu berwudu. Ya. Setelah beliau berwudu, maka beliau ketemu lagi dengan Khawat bin Zubair dan memanggilnya dengan panggilan Abu Abdillah. Gimana Abu Abdillah? Sudah ketemu belum ontanya? Maka sesungguhnya pada saat itulah aku kembali mengatakan, belum ya Rasulullah. Dan aku sudah merasakan ketidaknyamanan. Karena Rasulullah selalu nanya tentang onta. Maka ketika akhirnya melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di kota Madinah, Rasulullah ketemu lagi dengan saya. Dan Rasulullah tanya lagi, wahai Abu Abdillah, gimana ontamu? Sudah ketemu belum? Karena terus-terusan aku ditanya tentang ontaku, aku menjadi sangat tidak nyaman sekali. Sangat tidak nyaman. Dan akhirnya aku itu menarik diri supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah SAW. Maka beberapa hari aku tidak nampak di masjid karena aku khawatir nanti kalau ketemu Nabi SAW, Nabi akan menanyaiku kembali tentang ontaku. Padahal ontaku tidak lepas, ontaku tidak kabur. Maka akhirnya Rasulullah SAW, akhirnya beberapa hari aku tidak berjumpa dengan beliau. Setelah beberapa hari aku merasakan rindu untuk datang ke Masjid Nabawi. Aku datang. Di saat masjid itu sepi, lalu aku sholat. Tanpa aku sadari ketika sedang aku sholat, tiba-tiba muncul Rasulullah SAW. Dan Rasulullah duduk di sampingku. Rasulullah duduk di sampingku. Maka aku memperpanjang sholatku supaya segera Rasulullah itu pergi dan aku tidak perlu ketemu dengan Rasulullah. Aku panjangkan sholatku dan ternyata Rasulullah menyadari kalau aku sedang memanjangkan sholatku. Maka Rasulullah berkata, panjangkanlah sholatmu, wahai Abu Abdillah. Aku akan tetap menunggumu sampai sholatmu selesai. Aku tetap akan menunggumu sampai sholatmu selesai, wahai Abu Abdillah. Maka akhirnya saat itu juga, akhirnya Khawat menyelesaikan salamnya dan berkata, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku ingin menyampaikan kepadamu karena aku merasa tidak enak. Aku telah berbohong ya Rasulullah beberapa hari yang lalu.
aku sebenarnya bukan mencari ontaku yang hilang ya Rasulullah, tapi sesungguhnya aku sedang menarik perhatian banyak wanita ketika aku lihat mereka di luar tenda gitu. Dan itulah yang aku lakukan ya Rasulullah. Dan akhirnya aku menyampaikan kepadamu ya Rasulullah, ternyata bohong ini menggelisahkan aku sampai aku menjadikan enggan dan sungkan bertemu dengan dan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan kalimat itu, bahwasanya memang ontanya Khotbah bin Zubair ini memang tidak lepas, maka kalimat Rasulullah SAW itu indah. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah merahmatimu, Abu Abdillah. Dan itu diulang oleh Rasulullah 3 kali. Hadis ini ada di dalam hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya tips kalau kita mendapati ada orang itu berdusta, maka setidaknya ada beberapa poin penting yang kita harus dapatkan ya, yang harus kita petik dari hadis tadi. Setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, kalau kita merasa bahwasanya kita ini tukang bohong, maka harusnya kita itu ketemu sama orang yang kita anggap memiliki wibawa. Ya, supaya menjadikan kita ketika berdekatan dengan orang yang kita hormati wibawanya karena keimanannya, kesolihannya, dan kita akui kebaikan orang ini, menjadikan kita merasa gelisah dengan kebohongan kita. Sebagaimana Khawat bin Zubair, ya, dia merasa tidak nyaman ketika dia sangat melihat wibawa Rasulullah SAW. Maka akhirnya kebiasaan orang berdusta itu apa? Harus dipertemukan dan harus mempertemukan dengan orang yang dia respect keimanan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena itu bisa memberikan kepadanya sebuah nasihat supaya dia tidak berbohong ketika di hadapan orang yang betul-betul memiliki ketakwaan dan memiliki kesolihan. Ya. Karena terkadang hal itu justru malah lebih mudah menjadikan orang itu akan berhenti dari dustanya daripada dikasih nasihat, jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Karena belum tentu orang tersebut akan menerima tausiah dan belum tentu dia akan menerima masukan ketika diberitahu supaya dia jangan berdusta. Yang kedua, indahnya Rasulullah SAW itu ketika mendapati Khawat bin Zubair itu berdusta, sebenarnya Rasulullah SAW itu tahu bahwasanya Rasulullah itu mendapati Abu Abdillah atau Khawat bin Zubair ini, dia sedang tebar pesona. Tapi Rasulullah tidak mengingat dan menegurnya langsung di depan perempuan-perempuan itu. Artinya Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi memiliki sebuah kepribadian yang sangat indah. Nabi tidak pernah menegur orang di depan orang banyak untuk menjatuhkan kehormatan dia. Nabi tahu nggak kalau Khawat bin Zubair ini sedang tebar pesona di depan perempuan-perempuan? Nabi tahu. Tapi Nabi tidak langsung menegurnya, tetapi Nabi cuma mengatakan, apa yang kamu lakukan, wahai Khawat bin Zubair? Apa yang kamu lakukan, wahai Khawat bin Zubair? Dan Nabi tidak langsung mengatakan, ngapain sih kamu tebar pesona di depan perempuan itu, ngapain? Tidak, Rasulullah tidak menyebutkan kesalahan Khawat bin Zubair di depan perempuan-perempuan itu. Ya. Yang ketiga, yang kita dapatkan adalah di antara perkara yang kita jumpai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Bahwasanya Nabi itu mengetahui Khawat bin Zubair itu berbohong, maka Nabi caranya ketika Nabi itu mengingatkan Khawat bin Zubair itu indah. Nabi itu bertanya dengan pertanyaan yang sama terus. Gimana kabar ontamu? Gimana kabar ontamu? Jadi kalau kita mendapati ada orang itu berdusta, tanya saja terus. Misalkan kita mendapati orang santriwati misalkan. Misalkan kita mendapati ada santriwati, dia belum membayar hutang sama kita, tapi ternyata dia membeli barang yang lumayan mahal gitu. Tapi dia bisa membeli, maka kita boleh nanya, wah habis beli ini ya, berapa harganya? Nanti nanya lagi, wah habis membeli handphone ya, berapa harganya? Karena Rasulullah SAW itu menggunakan kebohongannya Khawat bin Zubair ini sebagai teguran kepada Khawat bin Zubair dengan Nabi bertanya terus kepadanya. Gimana ontamu? Sudah ketemu belum?
Belum ya Rasulullah. Gimana untamu, sudah ketemu belum? Dan itu ditanyakan Rasulullah terus. Padahal Rasulullah tahu bahwasanya Khawaat bin Jubair sedang berbohong. Sehingga terapi bagi orang ketika dia berdusta kepada kita dan kita tahu kedustaannya, kita boleh untuk menegurnya dengan cara mengulang-ulang apa yang dia dustakan itu. Dia kemarin lagi nggak punya uang tapi beli handphone ya, handphonenya berapa harganya gitu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kalau pengen menegur orang yang berbohong itu, kata Rasulullah, maka sesungguhnya tunggulah waktu yang tepat. Setidaknya ketika waktu berduaan saja dengan dia. Ingatkan bahwasanya dia berdusta. Ingatkan bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang tercela dan menganggap kita ini bisa dibohongin. Katakan sama dia, kita nggak bisa dibohongin. Jangan berdusta. Ingatkan dengan cara yang baik. Dan Rasulullah itu memilih waktu sampai berhari-hari. Jadi Nabi itu nunggu waktu berhari-hari gitu. Sampai akhirnya Nabi punya momen waktu berdua dengan Khawaat bin Jubair. Akhirnya barulah Nabi mengatakan kepada Khawaat bin Jubair bahwasanya sebenarnya dia berdusta dan Nabi menegurnya. Yang terakhir yang paling indah adalah Nabi tidak menyebutkan lagi kesalahan Khawaat bin Jubair, tapi Nabi langsung menggantinya dengan doa. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Padahal dia berdusta kepada Nabi SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu metode terbaik di dalam menyikapi seorang pendusta itu apa? Didoakan. Supaya dosa yang telah dia lakukan ketika dia berbohong, dia tidak ulang kembali untuk perjalanan berikutnya ketika dia berdusta. Jadi peristiwa tentang bagaimana Khawaat bin Jubair dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ini memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah pun memiliki terapi di dalam mengobati orang yang berdusta. Ya, artinya bahwasanya kedustaan itu bisa jadi menimpa kepada mungkin sebagian dari kita pernah berdusta. Ya, mungkin pasti kita pernah berdusta. Saya pasti pernah berdusta. Mungkin Ustaz Deden juga pernah berdusta. Mungkin santriwati pasti pernah berdusta gitu. Terapi yang terbaik ketika kita berdusta itu adalah bagaimana ketika kita memahami kembali tentang masalah kedustaan ini. Dan bagaimana Rasulullah pun ketika mendapati Khawaat bin Jubair itu berdusta, Nabi itu memberikan terapi yang sangat indah. Nabi mengulang-ulang, Nabi tidak menjatuhkan kehormatan Khawaat bin Jubair. Nabi memilih waktu yang terbaik. Nabi Nabi mendoakan kepada Khawaat bin Jubair dan Nabi sabar sampai dia mendapatkan kesempatan yang tepat untuk memperingatkan Khawaat bin Jubair tentang kesalahannya. Dan yang paling indah adalah Nabi tidak lagi pernah menyebutkan Khawaat bin Jubair sebagai pendusta. Kisah ini justru disampaikan oleh Zaid bin Aslam yang diceritakan oleh Khawaat bin Jubair. Jadi kisah ini bukan datang dari Nabi, karena Nabi setelah tahu Khawaat bin Jubair itu berdusta, Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit dustanya Khawaat bin Jubair untuk menunjukkan orang yang paling lapang hatinya dan orang yang paling luas jiwanya, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita pahami tentang masalah dusta. Insya Allah yang ini penjelasan, masih ada satu penjelasan lagi tentang masalah dusta menyebabkan jatuhnya sebuah kejahatan. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa mampu menjaga diri kita dengan kejujuran di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi dalam setiap perjalanan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan.